Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram. Perajin kecilkan ukuran tahu yang mereka jual. Tak kehilangan ide kreatif, seorang pemuda di kota Cimahi berhasil mengolah sampah kulit singkong menjadi camilan renyah yang kini banyak diburu orang. Menandai akhir bulan Safar, Keraton Kanoman Cirebon menyelenggarakan tradisi Tawurji, yaitu sedekah di hari terakhir bulan Safar. Jelang pertandingan melawan Curaçao di laga FIFA Matchday tanggal 24 dan 27 September 2022 mendatang, PSSI mentargetkan Timnas Garuda dapat meraih kemenangan. Target menang tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan saat bertemu dengan para pemain Timnas Garuda hari Kamis jelang laga FIFA Matchday melawan Curaçao. Ia meminta agar para pemain mempersiapkan diri secara maksimal karena Curaçao adalah lawan yang berkualitas. Dalam laga persahabatan tersebut, Timnas Garuda akan bertanding 2 kali di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 24 September esok dan tanggal 27 September di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Meski Curaçao hanyalah negara pulau kecil di Karibia, tapi Timnas Curaçao bukan lawan sembarangan. Hampir semua pemain Curaçao bermain di kompetisi sepak bola Eropa. Sejauh ini dari ranking FIFA per 25 Agustus 2022, peringkat Timnas Curaçao jauh berada di atas Timnas Garuda. Curaçao menempati peringkat ke-84, sedangkan Timnas Indonesia menempati peringkat ke-155. Mudah-mudahan mereka akan bersemangat terbaik anak-anak kita untuk menaikkan ranking FIFA yang tadinya 109 sekarang 155. Kalau menang insya Allah nanti FIFA yang hitung tidak akan naik lagi tentunya. Saya mohon doanya dari masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia mereka bisa bermain baik. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong kemandirian perempuan melalui Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau Sekoper Cinta. Kali ini 1.000 perempuan diberikan ilmu tentang ekonomi digital. Pada era digitalisasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong kaum perempuan untuk bisa mandiri secara ekonomi. Selain bisa menciptakan karya yang inovatif dan kreatif, kaum perempuan juga bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau Sekoper Cinta, kaum perempuan khususnya para ibu dapat memasarkan karya maupun produk yang mereka hasilkan secara daring. Saat ini sudah ada 34.000 perempuan yang menjadi alumni program Sekoper Cinta. Bahkan di tahun ini, para alumni tersebut akan diseleksi untuk mendapatkan pelatihan dan pemasaran produk berbasis teknologi. Sekarang dalam rangka menaikkan kualitas, sebagian yang terpilih dari yang sudah 32.000 alumni ini akan kita latih keterampilan yang bersifat teknologis, kira-kira begitu. Maka tempatnya akan ada di sekolah-sekolah SMK terbaik di 27 kota kabupaten. Nanti hasil karya dan produknya dijual di Tokopedia sebagai mitra Sekoper Cinta. Dan apa yang terjadi nanti akan terlihat bahwa di Jawa Barat ya orang-orang cerdas pintar itu tidak selalu pendidikannya formal, tapi pendidikannya informal. Melalui program ini, pemerintah berharap kaum perempuan khususnya ibu bisa menjadi lebih berdaya serta lebih berperan di ruang publik. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dari sampah jadi berkah, ungkapan ini sepertinya layak disandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemuda asal kota Cimahi. Ia berhasil mengolah kulit singkong yang biasanya berujung di tong sampah menjadi camilan keripik kulit singkong yang kini tengah hits di kota Cimahi. Siapa sangka, cemilannya dengan berbagai rasa ini dibuat dari bahan yang biasanya hanya jadi sampah. Novan Putra Ardiansyah, seorang pemuda warga Cimindi, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, berhasil menyulap kulit singkong yang biasanya dibuang dan menjadi sampah menjadi cemilan yang kini diburu warga. Bersama ibu, ayah, dan adiknya,
Novan membuka usaha cemilan kulit singkong yang dinamai Sampeu Abah Kulit Singkong. Di rumahnya, awal usaha ini dimulai saat pandemi COVID-19 melanda tanah air tahun 2020 silam. Salah satu tantangan terbesar bagi Novan adalah bagaimana mengolah kulit singkong agar bisa dikonsumsi tanpa getah dan rasa pahit yang menempel. Butuh waktu eksperimen cukup lama, lebih dari setahun sampai akhirnya Novan menemukan racikan yang pas hingga mulai menjualnya sebagai sebuah produk olahan kulit singkong di bulan Juli 2022 lalu. Lihat kulit singkong yang cuma jadi sampah gitu, setiap hari dibuang tuh satu karung. Gimana cara supaya itu jadi limbah produksi jadi olahan yang bermanfaat lah, kayak gitu. Agar tak menyisakan rasa pahit, kulit singkong yang telah dikupas direndam selama 3 hari, kemudian direbus hingga 2 kali. Proses produksi berlanjut pada pemotongan, dibalur tepung kemudian digoreng. Setelah ditiriskan, barulah kulit singkong yang sudah menjadi renyah dibaluri beragam bumbu perisa untuk menambah cita rasa. Cemilan renyah kulit singkong crispy dengan rasa asli, pedas dan gurih. Rupanya cocok dengan selera pasar. Hingga produk ini laris dan banyak dicari oleh masyarakat khususnya di kota Cimahi. Harganya yang ramah di kantong yaitu Rp7.000 per bungkus juga jadi daya tarik tersendiri bagi konsumennya. Gurih, juga aneh juga kan rasanya ya, ada ini kan udah ibaratnya sampah tapi jadi olahan gitu, olahan yang unik sekali. Harganya gimana Bu? Murah Bu? Ya cukup lah kalau bagi ibu mah, terjangkau. Soal omset dalam sebulan, keuntungan dari penjualan cemilan kulit singkong ini cukup lumayan. Dengan penjualan mencapai 50 hingga 70 bungkus per hari, Novan bisa meraup keuntungan 6 hingga 10 juta rupiah per bulannya. Sistem penjualan langsung dan daring menjadi strategi pemasaran yang dilakukan agar produk laku keras di pasaran. Apa yang dilakukan Novan adalah salah satu contoh bahwa inovasi dan kreativitas adalah modal berharga untuk memulai usaha. Ditambah keberanian, keuletan dan sabar, membuat produk olahan sampah kulit singkong ini bahkan bisa disukai orang. Meski diolah dan dikelola secara sederhana, kreasi olahan inovatif ini tetap harus mendapatkan dukungan dari pemerintah agar bisa menjadi kuliner ciri khas daerah yang bisa dibanggakan. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Tradisi Taurji atau sedekah di Rabu terakhir di bulan Safar digelar di Keraton Kanoman Kota Cirebon Rabu lalu. Selain menebar uang koin, keraton juga membagikan kue apem sebagai bentuk tolak balas sekaligus rasa syukur telah melewati bulan Safar. Kedatangan kerabat dan abdi dalam Keraton Kanoman disambut nyanyian Taurji oleh masyarakat sekitar Keraton Kanoman Kota Cirebon Rabu siang. Keluarga keraton yang membawa uang koin bercampur beras dan makanan kecil langsung menghampiri masyarakat yang sudah berjubel di depan bangsal Paseban. Saweran atau sodakoh dari keluarga keraton yang dipimpin oleh Sultan Raja Muhammad Emiruddin langsung digeruduk warga. Dan tradisi Taurji pun dimulai, koin beras dan makanan kecil yang dilemparkan diserbu warga. Mereka berebut koin yang diyakini sebagai jimat itu yang berjatuhan di lantai hingga saling berhimpit. Bagi warga, Taurji atau sedekah keraton dianggap membawa berkah dan kebahagiaan tersendiri meski harus berdesakan meraihnya. Tadi rebutan uangnya Bu? Iya. Rame Banyak. Kenapa sih Bu rela berdesakan begitu Bu? Ya buat dapat berkah. Dari berkah. Iya. Uangnya dapat berapa tadi Bu? 4.000. Tak hanya tradisi Taurji, pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Keraton Kanoman juga menggelar tradisi ngapem atau pembuatan kue apem. Kue tradisional tersebut didoakan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah. Harapannya, mengakhiri Rabu Wekasan dengan sedekah Taurji, masyarakat bisa terhindar dari mara bahaya atau bencana. Bahwa dengan bersedekah, dengan berbagi, kita bisa mengurangi harta-harta kita yang kotor menjadi ringan, menjadi bersih. Tentunya ya dengan bersedekah kita bersama-sama mengharapkan ridho Gusti Allah.
Tradisi Tawurji merupakan salah satu tradisi awal dalam rangkaian menjelang peringatan Maulid Nabi. Beberapa tradisi akan digelar di Keraton Kanoman hingga puncaknya pada tradisi Pelal Alit atau Panjang Jiman. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janetin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.